Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Wahyudi dari kelas MI 2C jurusan Teknologi Informasi Prodi D3 Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang error handling. Nah, pasti ada yang masih bingung nih, apa sih error handling itu? Jadi error handling itu adalah suatu penanganan pada berbagai macam pemrograman, yaitu penanganan error. Nah, ini nanti kalau ada kesalahan atau eksekusi program itu tidak akan berhenti secara tiba-tiba, namun akan diteruskan ke baris program script untuk penanganan error itu sendiri. Nah, kemudian ini akan saya demokan aplikasinya. Bisa dilihat di sana. Ini langsung masuk ke aplikasinya dan kita tunggu, dan usahakan ada koneksi internetnya juga. Kemudian misal kita kosongi emailnya, kemudian kita klik login. Nah, email file is required, berarti kita diharuskan untuk mengisi emailnya. Kemudian juga untuk penginputan password, klik login. Nah, ini berarti password yang kita masukkan itu salah, tidak sesuai dengan record yang ada di server. Nah, itu kesalahannya. Kemudian saat kita kosongin password, itu juga ada sebuah notifikasi error. Jadi program ini, aplikasi ini tidak akan tiba-tiba ngebug, namun aplikasi ini akan ada notifikasinya kalau ada error. Kemudian kita ke register terlebih dahulu. Misal kita tidak mengisi name, klik register, itu ada notifikasi the name file is required, berarti namanya itu harus diisi. Dan saya isikan nama Irfa Wahyudi. Nah, kemudian saya klik register lagi. The mail file is required, berarti emailnya harus diisi. Saya isikan. Kemudian saya klik register lagi. Nah, itu the email is already been taken. Nah, itu menandakan bahwa akunnya atau emailnya itu sudah terpakai. Jadi pas mau register lagi itu tidak bisa. Jadi harus menggunakan akun yang lain. Coba saya hapus satu angka saja. Nah, pas saya klik register, nah bisa. Errornya notifikasi errornya itu sudah ganti, yaitu ke pengisian password. Di passwordnya harus diisi. Kita klikkan 1 dan 3. Dan saya klik register lah. Ini ada minimalnya, jadi minimal untuk penginputan password itu ada 8 karakter. Dan kita isikan bla 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 bla. Kemudian saya klik register. Itu ada notifikasi lagi, yaitu password confirmation itu does not match. Jadi harus diisi juga konfirmasi passwordnya. Jadi saya klik 234567 kemudian 12345678. Nah, saya klik register. Nah, tidak sama. Jadi seperti itu. Jadi kalau semisal akun yang saya pakai ini kan tadi sudah registerkan. Nah, itu pas saya klik itu tidak akan bisa dipakai akunnya. Itu untuk yang error di bagian register. Kemudian saya akan coba saya login kan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada yang salah ini isinya. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Kalau sudah itu akan ada tokennya. Jadi token ini menandakan seperti apa ya? Kayak identitas atau kayak apa ya, ciri khas uniknya. Jadi setiap akun, setiap data itu ada tokennya sendiri-sendiri. Nah ini ada nama saya, Irfan Wahyudi, sama email saya. Kemudian pas saya mau update password itu juga seperti itu. Misal update password, saya klik. Nah, password is required, berarti passwordnya harus diisi. Dan saya klik gini aja. Nah, password harus minimal 8 karakter, jadi seperti itu. Jadi di setiap kita melakukan apapun itu dia harus errornya itu mesti akan muncul notifikasi ke kita sendiri. Dan update profil pun juga sama. Kita belum ngisi, namun kita klik update profil, itu akan ada the name file. Berarti kan dia itu menandakan bahwa namanya itu harus diisi. Kemudian saya isikan here ke emailnya juga update profile. Dan the email file is required, berarti harus diisi juga. Semisal saya ganti Irfa, emailnya tetap. Profile. Nah, dia akan secara otomatis sukses untuk mengirimkan ke sananya, ke servernya. Nah, itu dia sistemnya kalau di aplikasi ini kan memakai memakai internet. Jadi pas dia mau ngambil datanya, dia itu kan melakukan get, mengambil data di server. Kemudian akan ditampilkan ke aplikasinya itu sendiri. Jadi kan tadi kan ada register, memakai akun email. Nah, itu nanti akan di-get datanya, kemudian ditampilkan di bagian aplikasinya itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana alur programnya. Nah, yang pertama itu di bagian service generator. Nah, sebelumnya di service generator itu ada yang namanya private static retrofit, yaitu untuk membuild. Nah, untuk sekarang ini buat error handling itu menggunakan prefix static error retrofit. Jadi yang di sebelah sini saya tunjukkan. Nah, jadi yang saya kotak ini itu yang dipakai dan harus ditambahkan. Kemudian di sini fungsinya dia itu akan langsung menggunakan retrofit itu sendiri dan di return. Lalu di service generator ini itu dia itu mau ngambil instant retrofitnya. Jadi di sini tuh akan bagian potongan program ini dia itu akan langsung ngambil instant retrofitnya. Nah, terus fungsinya itu biar bisa ngambil dan bisa kita gunakan di aplikasi kita. Dan kemudian saya juga punya sebelah sini ada model, yaitu yang bernama kelas APA error. Jadi kelas APA error ini sebuah kelas model, itu dibuatnya itu berdasarkan responnya. Jadi responnya ini kan respon error dan status kodenya. Nah, kemudian responnya itu nanti bisa berupa objek error. Jadi kayak status kode seperti ini, itu objeknya. Kemudian error, jadi berupa objek yang mana itu berisi array. Nah, kemudian modelnya itu menggunakan JSON skema 2 pojok. Itu bisa dicek di internet. Kemudian ada juga yang namanya model class error. Jadi di model class error ini itu bisa kita tambahkan di bagian-bagian mana sih errornya itu. Itu bisa kita lihat di sini ada email, ada password,
ada konfirmasi password, kemudian ada name juga. Jadi apa yang mau kita handling errornya itu di bagian mananya itu di sebelah sana. Kemudian ada error utils juga. Jadi di error utils dia itu akan melakukan passing error, yang mana itu dia itu akan melakukan passing gitu loh, melakukan passing errornya, yaitu kemudian di try catch API errornya itu sendiri. Kemudian itu untuk yang bagian model. Kemudian kita ke bagian main activity. Nah, di main activity ini untuk yang sebelumnya kan kita memakai share preference. Nah, untuk di kali ini itu kita langsung memakai service generatornya di sebelah sini. Kemudian share preference-nya langsung dimasukkan di sebelah sini, di if. Nah, kemudian kita ganti dengan respond is successfully. Nah, respond is successfully ini dia itu kodenya jatuhnya ke 200. Jadi untuk kalau respon successfully itu 200. Tapi kalau responnya yang error atau gagal itu 302, itu bisa kita cek di Postman. Nah, di Postman ini kita post lah, hasilnya akan seperti ini. Jadi misal kita post, kemudian yang buat login kita send. Kita tunggu. Nah, di sini ada kodenya, status kodenya yaitu 302. Jadi kalau sukses itu kodenya itu 200, tapi kalau untuk yang error itu 302. Jadi gunanya Postman ini biar bisa ngecek pas kita ngepost, nge-guide itu bisa kita cek datanya itu gimana dan lain-lain. Kemudian kita balik lagi ke sebelah sini. Kita di if ini respond is successfully, untuk yang sukses kita lakukan, kemudian kita start activity juga. Dan di else kita memanggil ngeparse errornya dari error utils tadi di respon. Nah, kemudian ini ada if, else if, dan else if. Jadi dia itu manggil kelas error di metode get error, kemudian ngeget email juga. Nah, jika tidak sama dengan 0 dan error get error di get password tidak sama dengan 0, dia akan melakukan respon message ini. Jadi nanti responnya atau notifikasinya itu akan secara otomatis dari servernya itu sendiri. Dan di sini juga ada get error, get email tidak sama dengan 0 itu juga. Kemudian get password tidak sama dengan 0. Jadi ini untuk yang bagian main activity. Kemudian ada lagi di bagian register. Di bagian register itu sendiri itu sama sebenarnya kayak tadi. Jadi ada namanya if respond is successfully. Jadi misal kita register successfully, itu ada notifikasinya ini. Kemudian di else API error, jadi manggil tadi yang error utils, parse error. Di sini ada banyak, jadi ada yang nama, ada yang objek get email, get password, get confirm password. Jadi seperti itu. Dan ada get password juga. Ini kita lakukan looping atau for. Jadi size-nya itu diminimalkan 8. Kalau kurang dari 8 tidak bisa. Jadi seperti itu. Ini saya tunjukkan di bagian sebelah sini. Tuh kita get error, lakukan di sebelah sini. Seperti itu. Akan secara otomatis dari servernya itu sendiri. Kemudian ada update password activity. Jadi
update password activity ini juga sama seperti tadi. Jadi pas responnya is successful akan menjalankan ini intent, kemudian di finish, kemudian else ini API error, itu codingannya ya sama seperti tadi. Jadi pada intinya kalau menurut saya pribadi sendiri itu pas kita mau melakukan penanganan error itu kita tinggal menentukan objeknya itu kita mau ke yang mananya. Jadi entah itu passwordnya, namanya, kemudian emailnya. Jadi pada intinya codingannya pun juga sama. Ini error.getPassword, jadi seperti itu sama. Kemudian ini juga ada else if. Jadi pada intinya semua itu sama. Di ini get password, ini yang get confirm password, kemudian ini get password, kemudian get password ini untuk yang looping tadi, kemudian get confirm password. Jadi pada intinya sama. Kemudian ada on failure, ini juga error request untuk merespon. Jadi ini bisa kita lihat update password activity. Update password activity this. Jadi di dalam parameter ini itu kelas asal, kelas tujuan. Jadi ini kelas asalnya. Jadi ini kelas asalnya itu update password activity. Jadi dia itu akan kayak menggunakan di kelas ini update password di activity ini, maksud saya di update password activity. Kemudian di kelas tujuannya itu dia itu mau melakukan ini. Nah, error.getPassword.getK. Nah, kemudian ini juga ada error.getPassword di get lagi get 0. Nah, dia itu akan memanggil dari kelas errornya itu sendiri, kemudian get error, kemudian di get password, kemudian di get 0 lah. Get 0 ini apa sih fungsinya? Jadi get 0 ini dia itu akan mengambil ke indeks yang paling pertama sendiri, yaitu indeks ke 0. Dan kalau kita ketahui juga itu kalau namanya validasi itu ya tidak menutup kemungkinan errornya itu lebih dari tidak menutup kemungkinan errornya sekali, namun bisa juga berkali-kali seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada update profile activity. Nah, di update profile activity itu pun juga sama. Jadi ada share preference-nya, kemudian API interface, kemudian di sini ada on response, dan if response successfully itu dia akan melakukan ini, dan jika else ke ini API error, kemudian error adil seperti tadi ke .parse error, dan dia akan direspon. Dan di sini objeknya itu get name, kemudian ada get email. Jadi seperti itu. Ini pun juga sama. Di sini asalnya, di sini tujuannya, dia itu mau melakukan apa. Jadi nanti akan ditampilkan apa sih notifikasinya, yaitu dengan adanya toast. Di situ kayak memberikan bentuk notifikasi tulisan seperti itu fungsinya toast. Nah, itu sudah cukup menurut saya untuk pemaparan pada kali ini. Semoga bermanfaat videonya ini. Mungkin ilmu yang saya sampaikan itu ada kurangnya, saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya, saya alhamdulillah. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman siapapun yang menonton video ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.